Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Salah satu doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita bangun adalah alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Artinya syukur alhamdulillah, Allah menghidupkan kita kembali setelah kita mati. Jadi kalau kita kaji doa ini, ternyata Rasulullah menganggap bahwa kalau kita tidur itu adalah kematian sementara. Dan memang Rasulullah mengatakan an-naum akhul maut, tidur itu bersaudara dengan kematian. Dan tidak sedikit saudara-saudara kita yang hanya pergi tidur dan tidur untuk selamanya. Makanya ketika kita bangun, kita harus syukuri karena kita masih dipanjangkan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup kembali setelah kita mati sementara. Dan memang dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wallahu yatawaffas anfus hina mautiha wallazi lam yamut fi manamiha. Artinya Allah memegang jiwa ruh orang yang sudah mati, dan begitu juga orang yang belum mati tetapi dalam tidurnya Allah juga memegang jiwanya atau ruhnya. Kalau Allah pegang terus tidak kembalikan, maka kita akan mati. Makanya ketika kita juga mau tidur, doa yang singkat yang diajarkan baginda Rasulullah, bismikallahumma ahya, dengan namamu ya Allah saya hidup, wa bismika amut, dengan namamu pula ya Allah saya mati. Jadi ku diperhatikan parello doang angkena paguru nabitta narekomelo ki matinro situngat-tungan na pagguru ki nabitta pamare ngaleta. Setiap malam kita selalu panguju aleta untuk lisuri pamasina pung Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, berkaitan dengan tema yang diamanahkan panitia kepada saya, memperbaiki hubungan kepada sesama di bulan suci Ramadan. Dalam kitab Fadailus Shadaqah yang dikarang oleh Abu Lais Ar-Samarkandi rahimakullah, beliau katakan bahwa apabila kita menjaga hubungan baik dengan sesama, apabila kita memperbaiki hubungan silaturrahim, maka ada 10 keutamaan atau fadilah yang kita akan dapatkan. Yang pertama, orang yang bersilaturahmi itu akan menyenangkan hati sesama. Karena sebagai seorang muslim, tentu kita merasa senang dan bahagia jika ada orang yang bersilaturahmi ke rumah kita, ada yang berkunjung, ada yang menziarahi kita. Apalagi kalau kita dalam keadaan sakit, ada yang jenguk. Kita ditimpa musibah, ada yang datang menghibur.
kita punya hajatan, mereka datang membantu. Ini adalah bentuk-bentuk silaturahmi, dan ini sangat menyenangkan. Terkadang air mata kita menetes, Pak. Kalau kita sementara sakit, ditimpa musibah, kemudian ada keluarga, ada sahabat yang datang menjenguk, yang menghibur kita. Bukan menangis karena sedih, tapi menangis karena terharu, gembira. Dan inilah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Inna habbal a'mali ilallah ba'dal faraid idkhalus sururi alal muslim. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah setelah kita menjalankan ibadah fardu adalah menyenangkan hati sesama muslim. Yang kedua, manfaat apabila kita bersilaturahmi, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita, dan rahmat itu tidak gampang kita dapatkan, Pak. Bahkan yang menyebabkan kita masuk surga adalah rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita. Rasulullah mengatakan, man sara akhahul mu'min, barang siapa yang menziarahi seorang mukmin, tentu dengan tujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi, khada fir rahmah hatta yarji, maka dia senantiasa dalam lautan kasih sayang Allah sampai dia kembali. Selama kita bersiarah kepada kerabat, kepada tetangga, kepada sahabat, maka selama itu rahmat Allah senantiasa menyelimuti kita. Yang ketiga, manfaat apabila kita bersilaturahmi, para malaikat pun merasa senang dan gembira melihat kita. Begitu mulianya namanya silaturahmi, sehingga para malaikat pun gembira dan senang melihat kalau kita memperbaiki hubungan silaturahmi. Kalau kita saling menziarahi, saling mengunjungi, saling mendatangi karena Allah, maka malaikat senang, gembira. Tetapi sebaliknya, apabila kita saling membelakangi, saling membenci, saling bermusuhan, maka malaikat akan menjauh dari kita, dan mereka pun tidak senang melihat kita. Seorang sahabat pernah mengkisahkan, Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, beliau katakan suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya di hari Arafah. Tiba-tiba Rasulullah berdiri, bangkit, lalu dia berkata kepada para sahabatnya, barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi dan belum berdamai sampai sekarang, maka tinggalkanlah tempat ini, jangan duduk bersama saya sampai engkau saling memaafkan dan berdamai. Maka para sahabat yang merasa pernah memutuskan hubungan silaturahmi meninggalkan baginda Rasulullah dan pergi minta maaf. Apa artinya? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak senang duduk bersama orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi, apalagi malaikat, lebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Zainal Abidin rahimakumullah pernah berpesan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi, karena di dalam Al-Quran maupun hadis banyak disebutkan bahwa orang tersebut dilaknat dan tidak dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai engkau pun kena laknat Allah. Inna Allah la yansir rahmah ala qaumin fihi qati'ur rahimin. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan rahmatnya di suatu golongan, di suatu kaum, jika di dalam kaum itu ada yang memutuskan silaturahmi. Begitu tercelanya kalau kita memutuskan hubungan silaturahmi. Yang keempat dan kelima, kalau kita menjalin hubungan silaturahmi, Allah akan melapangkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita.
Sering kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man ahabba ayyabsuta fi rizqihi wa yunsa'a fi azrihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Ini nyata dan terbukti di mana-mana saja, Pak. Kalau hubungan silaturahmi itu kita bagus, maka pasti murah rezekinya. Contoh, kalau kita bagus hubungan silaturahim kepada para tetangga, maka apapun yang dimakan tetangga pasti angkat itu mitiki, pasti dia juga akan berikan kepada kita. Tapi coba sebaliknya, kalau hubungan silaturahim kita kepada tetangga tidak bagus, si sana tahu, si bombe tahu, namo tu melo na mita ke topa, apalagi narek kunalik ya gagan. Bahkan saya pernah buktikan sendiri, Pak. Kanang kalau mau tahu undangan, kebetulan boleh digagap, penghuni rumahnya tidak ada keluar, sehingga kami titip ke rumah tetangganya. Ternyata tetangganya tidak mau ambil, bilang jangan titip di sini. Bayangkan, Pak. Ternyata setelah diselidiki, ternyata si Salaminat itu beli bulana. Ini karena tidak bagus hubungan silaturahimnya. Coba kalau hubungan silaturahim kita kepada tetangga, tentu dia sedang, ya simpan saya di sini, nanti saya berikan. Ada urusan di suatu kantor, kemudian bagus hubungan silaturahim kita, apakah di rumah sakit, di kantor camat, di kantor kepolisian dan lain sebagainya. Kapan di dalam kantor itu ada keluarga kita, ada sahabat kita, dan baik hubungan silaturahim kita, kadang kita hanya telepon saja, semuanya bisa, mudah dilayani. Atau kita ke kantornya, baru kita dilihat di luar, dia sudah lari menjemput kita. Apa mau diurus, Pak? Bahkan kadang-kadang dia katakan duduk saja, nanti saya selesaikan, nanti saya urus, nanti saya antarkan ke rumah. Ini kalau bagus hubungan silaturahim. Inilah makna hadis Nabi yang mengatakan, kalau kamu mau dilapangkan, dimudahkan rezekimu dan dipanjangkan umur, perbaiki hubungan silaturahim. Yang keenam, manfaat daripada silaturahim adalah menambah rasa kasih sayang di antara kita. Semakin sering kita saling mengunjungi, semakin sering kita saling menziarahi, maka semakin menambah rasa kasih sayang di antara kita. Sebaliknya, semakin jarang kita saling menziarahi, semakin jarang kita saling mengunjungi, mendatangi, maka itu akan menyebabkan rapuhnya hubungan silaturahim. Walaupun itu saudara kandung, walaupun itu keluarga dekat sepupu satu kali dan lain sebagainya, kalau kita jarang saling ketemu, jarang saling menziarahi, mengunjungi, maka itu terasa jauh. Tapi walaupun hubungan keluarga kita jauh, bahkan walaupun tidak ada hubungan keluarga, tapi kita sering saling menziarahi, saling mengunjungi dan lain sebagainya, maka itu terasa seperti saudara. Biasa nak pula makin jauh sampai loloi. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, surgiban tasdad huban, sekali-sekali salinglah kalian menziarahi, karena dengan saling menziarahi akan menambah rasa kasih sayang di antara kalian. Yang ketujuh, manfaat daripada silaturahmi, walaupun kita sudah meninggal dunia, kita akan tetap mendapatkan pahala. Jadi yang namanya amal jariah, Pak, bukan hanya karena kita menyumbang di masjid, di panti asuhan, pondok pesantren, bukan hanya karena kita mewakafkan harta kita di jalan Allah, tapi yang namanya amal jariah ketika kita meninggal dunia dan akhlak baik, dan kita mempunyai akhlak yang baik, lalu orang menyebut kebaikan kita, maka itu akan mengalir pahalanya. Itu akan mengalir pahalanya. Orang yang baik akhlaknya akan hidup terus walaupun ajalnya sudah tiba. Tetapi orang yang buruk akhlaknya akan mati sebelum ajalnya tiba. Waktu anak makannya itu sampai keloi, Pak, namu mati sama nato tu tawi na sebatu liang kato rampe madeci kan kato singaki, tapi na rekomaja yang pikiroi na mo tu ki sama nato mati tu
bahkan keadaan nelo doanga makito mate panare kumojai sifai isallah kasitawi mate makri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mege mito makade alhamdulillah nala dece mate nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Coba kalau orang yang baik akhlaknya Pak, pada saat dia diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tentu banyak orang yang meneteskan air mata, banyak orang mengenangnya nasabah nakinangi jasa-jasa tanannya papidecet tawatut tatuh makde matekana kasihan atau patukan jana. Ya, inilah manfaat daripada silaturahmi. Tanra-tanrana to madicingni nasab panritata ipuri urannu tu nari kuangkai nasab manyawang sa di papinadingin nari kuangkai tapi tanra-tanrana ipos isenga nari kudei isappe nari kudei nasab samanna angki sading dega suku dia na suku nari kudei tapi tanra-tanrana to majai tanri purannu nari kuangkai tanri senga nari kudei nasab angkangan na mancejilasa miriseseta buru ke buku-buku tak buru pas sengaran. Makanya pasanna panritata baja sengadia nariku angkat tahu materi pallawangat dan kita mengenal bahwa orang itu adalah orang yang baik, maka dia itu nama rigaga malupu asan nari mesana serikomeng. Kalau kita masuk ke dalam kubur kita langsung membaca namanya dan teringat kebaikannya, maka dia natawatuna turilino tupatukan jana tupatupak berjamana tupa labuna, tupa patuluna. Maka setiap kita menyebut kebaikannya, maka mengalirlah pahalanya masuk ke dalam kuburnya. Tapi sebaliknya, jika di antara kita nanti ada yang meninggal dunia dan kita ketahui bahwa orang itu sangat buruk akhlaknya, sifatnya, narekomelo ku tarui nasang asap panritata, usahakan taruh bicu asanna supaya orang tidak mampu membacanya. Dikhawatirkan Pak, jangan sampai pada waktu-waktu siara puratu wallapa namiga tollo masiara na tuju mate asan na makri almarhum sipulan to pamaringar na situ makri na to watunna turino to pajane to pacecena to pajasifana to pasekena. Maka setiap kita mengungkit-ungkit kejelekannya, maka mengalirlah dosa-dosanya dan bertambahlah hukumannya. Makanya pesan Rasulullah, uskuru mahazina mautakun wala tasubul amwat, sebut-sebutlah kebaikan orang matimu dan janganlah engkau menyebut-nyebut aibnya. Dan terakhir, salah satu golongan yang mendapatkan nanti naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah orang yang senantiasa menjaga hubungan silaturahmi. Sebagaimana sabda Rasulullah, sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamah la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan nanti naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya warajulani nahabban fillah, 2 orang yang saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai karena Allah. Jika mereka bertemu, saling menasihati, saling membantu, saling menolong. Jika mereka berpisah, saling mendoakan di jalan Allah. Inilah nanti yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Bahkan dalam salah satu hadis Rasul mengatakan, Inna Allah Ta'ala ibadan yuda'u lahum yawmal qiyamati al-manabir. Sesungguhnya Allah akan menyediakan hambanya mimbar-mimbar yang bercahaya nanti di hari kiamat. Yakuduna alaiha, mereka didudukkan di atas mimbar-mimbar. Hum libasuhum nurun, pakaian mereka bercahaya. Wa wujuhun nurun, muka mereka bercahaya. Laisa bi anbiya wala syuhada, mereka bukan nabi, mereka bukan orang yang mati syahid. Yuktihimul anbiya'i was syuhada, bahkan para nabi sendiri dan orang-orang mati syahid sendiri merasa iri melihatnya, sehingga mereka sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Ditempatkan di atas mimbar bercahaya pakaian dan wajahnya. Apa kata Rasulullah? Al-mutahabbuna fillah, mereka itulah ketika di dunia saling mencintai karena Allah. Al-mutasawiruna fillah, mereka itulah ketika di dunia saling mensiarai karena Allah. Al-mutajalisuna fillah, mereka itulah saling duduk bersama-sama
karena Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimakan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma khtil lana bil Islam, Allahumma khtil lana bil iman, Allahumma khtil lana bi husnil khatimah wa la takhtin alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina bi qawli la ilaha illallah wa adkhilna al jannata wal anbiya'i wal mursalin alaihimus salam. Allahumma amitna ala waqtin karim wa makanin karim wa halin karim wa amalin karim wa anta radin wa rahmatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Billahi taufiq wa da'wati wal ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.